Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau melanjutkan materi statistika inferensia. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang uji hipotesis mengenai rata-rata. Nah, kali ini kita akan belajar tentang uji hipotesis mengenai variansi. Nah, pengujian hipotesis variansi ini, variansi populasi atau simpangan baku, berarti kita akan menguji hipotesis tentang keseragaman suatu populasi. Jadi populasinya hanya satu, atau kita mau membandingkan keseragaman dari satu populasi dengan populasi yang lain. Berarti ada dua ya populasinya. Nah, statistik ujinya nanti yang mau kita gunakan adalah statistik chi-square dan statistik F. Oke, sebelum kita belajar apa bedanya statistik chi-square dengan statistik F, kita telisik lebih jauh dulu tentang hipotesis. Ada hipotesis tipe A, tipe B, dan tipe C. Perhatikan bedanya dengan uji hipotesis rata-rata. Kalau pada rata-rata kita menggunakan mu, kalau di uji hipotesis variansi maka kita menggunakan sigma kuadrat gitu ya simbolnya. Tandanya sama, aturan penyelesaiannya juga sama. Nah, kemudian statistik ujinya tadi ada dua, chi-square dengan uji F. Kapan kita menggunakan chi-square? Itu saat kita menguji keseragaman satu populasi. Tapi kalau uji F berarti keseragaman satu populasi dengan populasi yang lainnya. Itu ya, itu bedanya. Nah, di sini kita menggunakan statistik uji chi-square dan F. Maka tabel yang kita gunakan nanti juga chi-square dan F. Jadi silahkan bagi kalian yang belum punya tabel chi-square dan F, silahkan cari dulu ya. Nah, sekarang kita belajar cara membaca tabel. Yang pertama, kita mau belajar membaca tabel statistik dari chi-square. Ini tabelnya kira-kira. Nah, misalkan kita mau menguji suatu hipotesis two-tail di mana N-nya 10 dan alfanya adalah 5%. Nah, sesuai dengan tabel di depan, tadi kita kalau mau mencari nilai kritis dari chi-square, berarti rumusnya adalah alfa, di mana derajat kebebasannya adalah N-1. Nah, karena di sini adalah two-tail, maka alfanya menjadi alfa per 2. Karena alfanya 5%, berarti menjadi alfa per 2-nya adalah 2,5% atau 0,025. Kemudian derajat kebebasannya atau DK-nya itu 10 dikurangi 1, yaitu 9. Berarti kita mau mencari 0,025 di mana derajat kebebasannya adalah 9. Berarti kita cari di sini 0,025, kemudian cari DK-nya 9. Di sini lalu kita temukan. Nah, ternyata hasilnya adalah 19,023. Nah, kemudian kalau hipotesis one tail, di mana N-nya itu 20 dan alfanya 1%. Nah, karena dia one tail, maka alfanya cukup alfa biasa. Berarti alfa dengan derajat kebebasan N-1. Berarti 0,01,19. Berarti kita cari 0,01 di sini dan DK-nya adalah 19. Berarti di sini. Lalu kita cari hubungan ketemunya di mana. Nah, berarti ketemunya di 36,191. Nah, itu cara membaca tabel chi-square. Sekarang kita belajar membaca statistik F. Nah, tabel F itu ada beberapa. Jadi, alfa 5% itu punya tabel sendiri, 1% itu punya tabel sendiri, 0,1
1% itu punya tabel sendiri. Nah, kebetulan ini yang tampil pertama adalah yang alfanya 5%, di mana yang atas itu adalah V1, sedangkan yang bawah adalah V2. Jadi ketika membaca, nanti yang dibaca yang atas dulu, baru yang bawah. Misalkan kita mau menguji hipotesis two-tail, di mana tadi kan statistik F itu kan mau menguji keseragaman populasi satu dengan yang lain, atau katakanlah kita punya populasi 2. Nah, berarti ada N1, ada N2, banyaknya sampel pada populasi yang pertama dan itu adalah 5, banyaknya sampel pada populasi kedua adalah 10, dimana di sini alfanya adalah 10%. Nah, menurut tabel tadi ketika mencari nilai kritis dari F itu adalah alfa, dimana DF-nya adalah N1 min 1, N2 min 1. Nah, karena hipotesisnya two-tail, berarti alfa per 2. Berarti F yang akan kita cari adalah 0,05. Kemudian 5 dikurangi 1 itu 4. 10 dikurangi 1 itu 9. Berarti kita menggunakan tabel yang 0,05. Kemudian kita baca V1-nya adalah 4. Berarti kita lihat yang atas dulu, 4. Kemudian V2-nya adalah 9. Lalu kita cari titik temunya, yaitu 3,63. Nah, kemudian kalau hipotesisnya one tail, di mana N1-nya adalah 9, N2-nya 30, alfanya 5%. Berarti alfanya tidak perlu dibagi 2. Berarti F alfa N1 min 1, N2 min 1. Berarti 0,05, 8,29. Berarti ingat kita menggunakan tabel yang 0,05. Kemudian cari V1-nya 8. Kemudian cari V2-nya adalah 29. Lalu kita cari titik temunya di mana? 2,28. Jadi titik kritisnya di sini. Nah, boleh nggak kalau misalkan alfanya bukan 0,05 tapi kita menggunakan tabel yang ini? Nah, itu nggak boleh. Maka kita cari tabelnya sesuai dengan alfa yang mau kita cari. Nah, misalkan ini tabel alfa 1% itu beda dengan alfa 5% gitu ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan kalau bukan peruntukannya. Ini 1%, ini untuk yang 10% gitu ya. Silakan dicari. Nah, sekarang masuk ke contoh soal. Di sini dikatakan sebuah meriam harus memiliki ketepatan menembak dengan variansi yang minimum. Spesifikasi dari pabrik senjata menyebutkan bahwa standar deviasi dari ketepatan menembak meriam jenis tersebut maksimum adalah 4 meter. Untuk menguji hal tersebut, diambil sampel sebanyak 16 meriam dan diperoleh hasil S kuadratnya sama dengan 24 meter. Kita diminta untuk menguji standar deviasi dari spesifikasi tersebut, di mana alfanya adalah 5%. Nah, kita harus mengetahui kata-kata kunci yang ada pada soal sebelum mengerjakan. Kata kunci yang pertama adalah variansi yang minimum. Nah, ini menunjukkan ke arah hipotesis, di mana kalau variansinya minimum berarti sigma kuadrat itu lebih besar dari sigma 0 kuadrat. Nah, informasi yang kedua adalah standar deviasinya itu maksimum adalah 4, di mana standar deviasi itu adalah sigma, berarti sigmanya sama dengan 4. Nah, ini milik pabrik, berarti ini adalah sigma 0 sama dengan 4. Berarti sigma 0 kuadratnya berarti 4 kuadrat.
Nah, hipotesisnya nanti berarti dikatakan sigma kuadrat lebih besar 16 gitu ya, karena sigma 0 kuadratnya sama dengan 16. Nah, kemudian di sini untuk menguji hal tersebut diambil sampelnya sebanyak 16, berarti N-nya sebanyak 16. Kemudian informasi selanjutnya adalah S kuadratnya sama dengan 24. Nah, kalau sudah memahami kata kunci pada soal, maka kita kerjakan. Tahapan pengerjaannya sama seperti uji hipotesis rata-rata. Yang pertama, kita tetapkan hipotesisnya. Tadi kita sudah menetapkan bahwa sigma kuadrat lebih dari 16. Itu sebagai H1. H0-nya berarti sigma kuadrat kurang dari sama dengan 16. Di mana artinya H0-nya adalah tidak memiliki variansi minimum atau H1-nya memiliki variansi minimum. Kita tadi diminta untuk menguji apakah standar deviasi dari spesifikasi pabrik itu sesuai dengan syarat atau tidak gitu ya, dimana syaratnya adalah variansinya minimum, berarti spesifikasinya memiliki variansi minimum atau dia tidak memiliki variansi yang minimum. Lalu menentukan level signifikansi di mana alfanya adalah 5%. Kemudian menentukan statistik uji yang digunakan. Nah, karena dia hanya satu populasi, maka kita gunakan chi-square, di mana rumusnya adalah seperti ini. N-1 S kuadrat per sigma 0 kuadrat, di mana N-nya tadi adalah 16, S kuadratnya adalah 24. Nah, kita substitusikan untuk perhitungannya, berarti 16 min 1 kali 24 dibagi 16. 16 ini didapat dari sini ya. Nah, kita hitung berarti 15 kali 24 dibagi 16 hasilnya adalah 22,5. Langkah kelima adalah kita menentukan daerah kritis, di mana tadi chi-square-nya ketentuannya adalah alfa dengan derajat kebebasannya N-1. Nah, di sini adalah uji hipotesis one tail sehingga alfanya tidak perlu dibagi 2. Yang mau kita cari adalah chi-square dari 0,05 dengan derajat kebebasan 15. Kita lihat tabelnya, berarti yang mau kita cari 0,05 dengan derajat kebebasannya 15. Berarti ketemu 24,996. Nah, chi-square hitung kita tadi adalah 22,5, sedangkan daerah kritisnya karena dia one tail tipe B, maka chi-square hitungnya lebih dari 24,996. Nah, sedangkan chi-square hitung kita hanya 22,5, sehingga dia tidak memenuhi daerah kritis ini. Kesimpulan apa yang bisa kamu ambil? Berarti kesimpulannya adalah H0-nya tidak ditolak atau dia diterima. Berarti kesimpulannya apa? Berarti spesifikasi meriam tidak memiliki variansi minimum untuk ketepatan menembak meriam. Oke, contoh 2. Untuk melihat apakah distribusi nilai-nilai matematika anak laki-laki lebih menyebar dibandingkan dengan distribusi nilai-nilai matematika anak-anak perempuan. Dilakukan suatu penelitian mengambil secara random nih sebanyak 21 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Ternyata deviasi baku untuk 21 anak laki-laki tadi adalah 4, sedangkan untuk 9 anak perempuan adalah akar 8. Nah, kita diminta mencari apakah kesimpulan dari penelitian ini jika diambil alfanya adalah 1%. Nah, apa kata kuncinya? Yang pertama adalah kalimat laki-laki lebih menyebar dibandingkan perempuan. Berarti ini mengacu pada hipotesis yang akan dibangun. Karena dia membandingkan populasi laki-laki dengan populasi perempuan, maka kita gunakan sigma 1 kuadrat dan sigma 2
kuadrat. Nah, anggapannya di sini adalah laki-laki lebih menyebar. Berarti sigma 1 kuadrat itu lebih besar dari sigma 2 kuadrat, di mana laki-lakinya adalah sigma 1, sedangkan perempuannya adalah sigma 2. Kata kunci yang kedua adalah pengambilan sampel secara random, di mana laki-lakinya adalah 21. Berarti N1-nya itu sebanyak 21. Sedangkan anak perempuan berarti N2 sebanyak 9. Nah, kemudian kata kunci selanjutnya adalah deviasi baku. Laki-laki itu adalah 4. Berarti S1-nya adalah 4. Sedangkan untuk perempuan berarti S2 itu adalah akar 8. Nah, kalau sudah tahu kata kuncinya, kita masuk ke langkahnya. Yang pertama, kita menetapkan hipotesis. Tadi hipotesisnya adalah sigma 1 kuadrat lebih dari sigma 2 kuadrat. Artinya distribusi nilai dari anak laki-laki itu lebih menyebar dibandingkan anak perempuan. Sehingga H0-nya adalah sigma 1 kuadrat kurang dari atau sama dengan sigma 2 kuadrat. Yang berarti distribusi nilai anak laki-laki tidak lebih menyebar dibandingkan anak perempuan. Kemudian menentukan level signifikansi, tadi alfanya 1%, statistik ujinya. Nah, karena kita mau membandingkan satu populasi dengan populasi yang lainnya, maka kita gunakan uji F, di mana rumusnya seperti ini. Nah, perhitungannya tadi kita sudah mendapatkan kata kunci bahwa S1 itu adalah 4, sedangkan S2 adalah akar 8, sehingga S1 kuadrat adalah 4 kuadrat, S2 kuadrat adalah akar 8 kuadrat. Berarti kita punya 16/8 sama dengan 2. Langkah kelima, kita menentukan daerah kritis. Alfanya tadi 0,01, ini one tail, berarti tidak perlu dibagi 2, sehingga alfanya 0,01, V1-nya adalah 21 dikurangi 1, berarti menjadi 20, V2-nya adalah 9 dikurangi 1, sama dengan 8. Berarti kita menggunakan tabel yang 0,01. Nah, di sini kita lihat yang V1-nya adalah 20. Berarti ini ya. Kemudian V2-nya adalah 8. Maka kita dapat 5,36. Nilai kritisnya 5,36. Daerah kritisnya adalah tolak H0 jika F hitungnya lebih dari 5,36. Sedangkan hasil perhitungannya tadi adalah F hitungnya sama dengan 2. Berarti dia tidak memenuhi daerah kritis, sehingga keputusannya adalah H0-nya tidak ditolak atau H0-nya diterima. Artinya kesimpulannya adalah distribusi nilai anak laki-laki tidak lebih menyebar daripada distribusi anak perempuan. Gitu, lebih mudah ya. Oke, jika masih ada yang mau ditanyakan, boleh komen di bawah ini atau bisa tanya di grup WA. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.